Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qauli. Shalawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan sholawat-sholawat yang selalu kita lantunkan. Yang saya hormati Ibu Sulistianingsih MPD selaku pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 2, saya Febrianti sebagai moderator dan teman-teman saya yang akan membawakan materi, yaitu Devi, Fadiah, Khadijah, dan Nina. Pada kesempatan ini, kita akan mempresentasikan hasil tugas kita, yaitu dengan judul Pola dan Jenis Kalimat. Selanjutnya adalah pembahasan dari kelompok 2 mengenai pola dan jenis kalimat, yang akan disampaikan oleh Devi, Khadijah, Fadiah, dan Nina. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa atau rangkaian kata yang berdiri sendiri dan mengungkapkan suatu makna, suatu pikiran, atau mengungkapkan ide tertentu. Pikiran diekspresikan dengan lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan intonasi. Sedangkan dalam bentuk tulisan, kalimat ditandai dengan simbol seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Unsur-unsur kalimat dibagi menjadi 5 bagian poin penting. Yang pertama ada subjek, biasanya menunjuk pada tokoh pelaku suatu hal. Unsur-unsur kalimat dibagi menjadi 5 bagian poin penting. Yang pertama ada subjek, biasanya menunjuk pada tokoh pelaku suatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua ada predikat, bagian kalimat yang menerangkan subjek. Yang ketiga ada objek, bagian kalimat yang menyempurnakan predikat. Yang keempat ada pelengkap, bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berupa verbal. Yang terakhir ada keterangan, bagian kalimat yang menerangkan pelengkap dan klausa dalam kalimat. Seperti yang sudah diketahui tentang unsur-unsur kalimat, maka agar kalimat dapat menjadi kalimat sempurna harus mengikuti pola kalimat. Pola kalimat yang paling sederhana terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, laki-laki itu sedang melukis, maka laki-laki sebagai subjek dan melukis sebagai predikat. Yang kedua, subjek, predikat, objek. Contohnya, mereka mengambil sayuran, maka yang menjadi objek adalah sayuran. Yang ketiga, subjek, predikat, keterangan. Contohnya, Dina bermain di sore hari, maka sore hari menjadi keterangan. Yang keempat, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, Alia merapikan pakaian di lemari. Yang kelima, subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, Ayah mengirim kakak surat. Kemudian, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Contohnya, Reza bermain gitar di kelas. Dan yang terakhir, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Contohnya, Gani memberikan hadiah saat berkunjung di rumahnya. Jenis-jenis kalimat dengan berbagai macam. Jenis kalimat menurut fungsinya dibedakan menjadi 3. Kalimat pernyataan atau deklaratif yang berisi pernyataan sesuatu dengan lengkap, bebas, dan diakhiri titik. Kalimat pertanyaan atau interrogatif untuk memperoleh informasi atau reaksi dari lawan komunikasi. Yang terakhir ada kalimat perintah dan permintaan atau imperatif untuk merintah atau melarang sesuatu. Sedangkan jenis-jenis kalimat menurut klausanya dibagi menjadi 2. Ada kalimat tunggal, yaitu kalimat yang mempunyai satu klausa bebas, hanya ada satu predikat dalam kalimat tunggal. Kalimat tunggal dipilih menjadi 4 macam sesuai jenis kata atau frasanya, yaitu nominal, adjektiva,
verbal dan numeral. Yang kedua ada kalimat majemuk terbagi menjadi dua bagian. Kalimat majemuk setara atau koordinatif, yaitu penggabungan dua pokok pikiran atau lebih yang kedudukannya setara. Unsur di dalam kalimat ini sekurang-kurangnya dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Contoh, serta, dan, akan tetapi, sedangkan, melainkan. Yang kedua, kalimat majemuk kompleks atau bertingkat, yaitu kalimat tunggal yang salah satu jabatannya diperluas membentuk kalimat baru. Biasanya ditandai dengan pemakaian kata penghubung dan tanda koma jika terpisah dari induk kalimat. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai pola dan jenis kalimat. Bagaimana teman-teman semuanya? Saya harap kalian mengerti pembahasan yang dibawakan oleh kelompok 2. Demikianlah presentasi kita pada kali ini mengenai pola dan jenis kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.